Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin Tuhan. Dan itu setiap minggu kami datang sebagai satu tanda kepercayaan kami kepada Tuhan, sebagai satu tanda kami mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga perlu firman-Mu yang menuntun kami hari demi hari di tengah-tengah dunia yang tidak bisa memberikan kepastian, yang terus berubah. Kami bersyukur punya Tuhan yang gak pernah berubah, punya firman yang tetap kekal. Bumi boleh berlalu, segalanya boleh berlalu, tetapi firman-Mu tetap ada. Tuhan, terima kasih, dan kami juga bersyukur punya Tuhan yang juga memiliki firman yang bisa menuntun kami, firman yang memberikan kepastian. Dunia boleh berubah, tetapi firman-Mu gak akan pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kesempatan kami beribadah, merasakan hadirat-Mu, dan juga mendapatkan firman-Mu. Berarti kami semua, Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya, walaupun sudah duduk. Oke, kita baca ayatnya di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oke, kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, nanti ayat 5 bersama-sama. Di depan adakah? Oh, tidak ada. Boleh juga ditampilkan. Demikian firman-Nya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2 saudara, 2, 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan waktu itu bersama-sama dengan dia, Abraham menuju ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5 bersama, 2, 3. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat 5 sekali lagi, 2, 3. Abraham bersama istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka beroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Katakan amin. Bisa berfellowship sejenak, bertegur sapa, kiri kanannya katakan shalom. Oke. Iya, suami istri juga bilang shalom gitu. Yang sedang berantem shalom. Oke, gereja harus menjadi tempat perdamaian. Kok nggak amin? Kayaknya ada yang berantem aminnya. Nah, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tadi pagi saya bilang, saya pikir saya salah tempat datang ke tempat ini, karena depannya sudah berubah semua. Ada panggung yang baru, tapi mohon maaf saya nggak naik ke panggung karena saya terbiasa dekat dengan jemaat. Kalau udah di panggung kayaknya saya suci sendiri sudah. Udah di surga, yang lain masih di bumi gitu. Ya, LED-nya keren baru, luar biasa ya. Kok nggak tepuk tangan sih? Iya, saya cuma tanda tangan giro aja selama ini. Nggak tahunya udah
sudah selesai. Oke, hari ini kita akan berbicara, mungkin sudah disampaikan oleh yang khotbah di tempat ini. Judulnya masih dalam tema Arise and Shine, atau bangkit dan menjadi teranglah. Judulnya hari ini adalah Walk with God. Mungkin sudah disampaikan, tetapi jangan khawatir, pasti ada sesuatu yang baru. Terima kasih buat aminnya. Satu pun karena Ibu Gembala saya bersyukur banget. Diteguhkan, saudara. Ya, walk with God, yang artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan bersama saya, walk with God. Kurang monyong. Walk with God. Jam-jam segini jam-jam mulai lapar, saudara. Jadi harus dihibur sedikit. Ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi saya kalau khotbah ini gak ketinggalan saudara yang satu ini. Karena ini tema kita tahun ini, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan menyimpit kita semua. Kalau kita bicara bangkit, Pak Gembala itu memberikan satu definisi. Tadinya kita tidur, kemudian kita bangun, duduk, itu artinya bangkit. Dari duduk kita berjalan, itu juga bangkit. Dari berjalan kita berlari, itu juga bangkit. Dari berlari kita terbang, yang bisa terbang, terbanglah kau. Itu juga artinya bangkit. Atau dengan kata lain, ada satu progres di dalam kehidupannya. Jadi jangan statis, sudah, tapi harus dinamis. Itu artinya bangkit, sudah. Nah, kalau kemarin tahun lalu kita mengalami kejatuhan, atau mungkin masih terbawa sampai saat ini, keterpurukan, kegagalan. Nah, hari ini jangan nyerah. Artinya kita terus berusaha untuk keluar dari semua itu. Itu juga artinya bangkit, saudara. Atau bangkit itu juga bisa berarti adalah kalau dulu kita hidup sembarangan, nah tahun ini ya kita naikkan standar nilai kita. Kita berjalan di dalam nilai-nilai kebenaran lebih lagi. Nah, itu juga bicara tentang bangkit. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang walk with God, artinya adalah kalau dulu kita jalannya sembarangan, sering salah alamat rumah gitu ya. Lupa alamat rumah. Harusnya pulang ke rumah, pulang ke tempat yang lain, itu lupa alamat rumah namanya. Itu salah satu penyakit demensia. Ya, ya, pura-pura lupa. Mungkin ada yang salah kamar. Nah, tahun ini ya kita pastikan kita berjalan dalam satu jalan yang benar. Katakan amin. Nah, Paulus itu memberikan satu gambaran tentang kehidupan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, kalau Paulus berkata bahwa hidup ini ada pertandingan. Bahwa di dalam gelanggang pertandingan, semua kita ini harus turut berlari, saudara. Nggak ada yang terkecuali. Kita ini di dunia ini sedang bertanding. Tapi saya yakin kalau kita ada di dalam paket saya, ada di dalam Tuhan, saudara, kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Hidup ini juga Paulus mengatakan Efesus 6 ayat 12 adalah tentang perjuangan. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara.
atau dengan kata lain si jahat, bukan pemerintahan yang ada di Indonesia, bukan, tapi pemerintahan si jahat. Nah karena itu kalau kita dikatakan musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, yang bentuknya darah dan daging jangan dijadikan musuh. Mertua nggak boleh dijadikan sparring partner kita, karena terdiri dari darah dan kon nggak amin. Ya saudara kita, mantu, siapapun jangan dijadikan sparring partner kita. Tapi yang kita jadikan sparring partner kita adalah si jahat. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 1 juga mengatakan bahwa hidup ini adalah perlombaan. Marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Pokoknya yang nggak berlomba ketinggalan. Betul ya saudara ya? Kalau kita kerjanya lambat, ketinggalan sama yang lain. Kalau kita usahanya lambat, ya belajarnya lambat, ya lemot, sudah tinggalan sama yang lain. Nah karena itu kita berlomba dengan tekun. Katakan bersama saya mau berlomba dengan tekun. Katakan amin. Di sini tengah, ya di sini banyak orang Korea Utara. Dia bilang hidup ini adalah penderitaan dan kesengsaraan. Karena ada lagunya, hidupku yang sengsara dengan penderitaan. Oh Tuhan, tolong tunjukkan jalan kehidupan, jauhkan cobaan. Yang tahu lagu ini udah tua. Dan saya masih muda nih ya. Kalau Agung tadi udah tua. Langsung dia masuk saudara. Ya, jauhkan coba. Ya, namanya persoalan nggak pernah jauh dari kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan, beban buat kita. Ada yang nggak pernah mungkin jadi pribadi yang kuat ototnya tanpa dia menarik beban. Betul ya saudara? Nah karena itu kalau punya persoalan, bersyukur engkau sedang diperkuat. Otot-otot rohanimu sedang diperkuat. Katakan haleluya. Haleluyanya kayak nyesek. Nah dengan beban kita semakin kuat, semakin tangguh. Dan dengan beban juga kita akan semakin belajar mencari jalan keluar, semakin mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Kita akan semakin kreatif. Ada seorang pemuda saudara baru kerja di dealer motor, dia jadi sales. Dikasih masa percobaan 3 bulan. Ya biasa kan kerja gitu ya, masa percobaan 3 bulan. Kerjalah dia saudara, 3 bulan kerja saudara. Nggak ada satupun motor yang bisa dia jual. Di PHK. Begitu PHK di rumah saudara. Tapi begitu di rumah, begitu menghadapi persoalan saudara, kreatifnya luar biasa. Cari jalan keluar sana sini. Dalam waktu 3 bulan, motor dia jual, TV dia jual, kulkas dia jual, wali panci dia jual. Jadi kreatif saudara. Katakan haleluya. Yang pernah ngalamin katakan amin. Amin juga. Aduh, salah khotbah. Nah kita mau belajar berjalan
bersama Tuhan hari ini. Artinya apa sih? Bukan Tuhan itu kasat mata menuntun kita atau dia ada di depan kita. Tapi berjalan bersama Tuhan adalah kita mengikuti kehendaknya dan rencananya dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 ini yang kita harus pegang, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang baik. Amin. Nah, firman-Nya berkata, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu sekalian, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang memberikan masa depan atau hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya gini, kalau kita berjalan dalam firman-Nya aja, udah hidup benar aja, sederhana. Ya, jangan macam-macam. Hidup kok macam-macam. Kok gue jadi ngomel ya? Oke, jangan macam-macam aja. Orang lain ya biarin lah macam-macam. Ya kita lurus hidupnya. Kalau belokan dong. Harusnya ikutin firman. Kalau kata Tuhan belok, nak belok ya, sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya. Hidupku, hidup kita semua pasti akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Aduh, luar biasa. Kalau ngomong berkat, aminnya kencang ya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, saudara, ada dua pribadi yang berkata sudah selesai. Yang pertama adalah Yesus, sudah pasti. Di kayu salib dia berkata sudah selesai. Dia mengikuti kehendak Bapaknya dengan begitu sempurna. Kemudian satu lagi adalah Paulus. Dia berkata 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir. Paulus. Dan dalam Alkitab juga ada dua pribadi yang dikatakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Henokh dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 24, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya Henokh walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat Henokh mengalami pengangkatan, enggak mengalami kematian, sama seperti Elia, setia sampai akhirnya. Dia juga diangkat oleh Tuhan. Tapi saudara belum ditentukan untuk diangkat oleh Tuhan. Bagian kita berjalan bersama dengan Tuhan dulu, saudara. Katakan amin. Nuh, Kejadian 6 ayat 9 juga dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dan karena itu saya yakin ke depan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang dialami Nuh keselamatan itu juga akan menjadi bagian kita. Yang dialami oleh Henokh, dia satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, itu juga akan dialami oleh kita. Paulus, dia juga mengalami satu hal yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Katakan amin. Nggak tepuk tangan. Saya kalau khotbahnya di ujung-ujung bumi, tepuk tangannya sampai nggak kedengaran. Saking jauhnya. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara. Gimana sih kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Nah, ini yang pertama, saudara ya. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? Dalam ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ketika Abraham mendengar perintah Tuhan atau firman Tuhan, pergi. Dan firman itu dia bawa bersama di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah
Tuhan sendiri. Artinya gini, yang pertama, kalau kita mau mengalami satu perjalanan bersama-sama dengan Tuhan, yuk kita jadikan Tuhan atau firman-Nya itu partner buat kita. Jangan kita pernah menjauh dari firman Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita harus pastikan ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Katakan haleluya. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Namanya saja Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia hanya menantikan kita apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Katakan amin. Katakan bersama saya mau berjalan bersama Tuhan. Katakan haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan gua bilang juga apa. Katakan haleluya. Salah satu tempat yang saya suka khotbah adalah Cirebon. Luar biasa ya, karena lucu-lucu dan semangat, antusias. Apalagi banyak orang Korea Utara, makin semangat, dahsyat. Nah, kita mau belajar hari ini sesuatu yang begitu luar biasa. Di sini siapa yang pernah dengar kata Quo Vadis? Ada? Quo Vadis? Ada? Ada yang udah dengar tadi pagi? Ini ibadah yang kedua. Waktu sekolah absen ya, bolos ya. Saya juga gak tahu. Pas sampai saya baca artikel ini dan sangat memberkati saya. Quo Vadis itu artinya dalam bahasa Melayu tingginya, kemana engkau pergi gitu. Cuma gak enak ngomongnya ya. Kalau bahasa Cirebon, lu mau kemana gitu. Ya, bahasa Cirebon juga, mau kemana lo gitu. Nah, ini sebenarnya diterjemahkan dalam satu bentuk lukisan oleh seorang yang bernama Annibale Carracci. Bukan Annibale Karawaci, bukan Annibale Kuaci, tapi Carracci. Dia seorang pelukis, saudara. Dia melukiskan, mengambil istilah Quo Vadis ini, saudara. Lukisan abad 17, saudara. Ya. Lukisannya kayak gimana? Nah, lukisannya kayak gini, saudara. Nah, dia tambahkan Domine Quo Vadis. Nah, ini menceritakan saat Petrus, saudara, meninggalkan kota Roma atau menjauhi kota Roma. Kenapa dia menjauhi kota Roma? Petrus sedang pelayanan di sana. Karena terjadi kerusuhan yang begitu luar biasa, orang-orang percaya itu mau dibunuh, dibinasakan, saudara. Maka dia lari dari Roma mencari Roma. Nah, di dalam perjalanan itu dia ketemu Yesus yang sedang memikul salib, saudara. Nah, dia tanya, Petrus tanya, Domine Quo Vadis, yang artinya adalah Tuhan, mau kemana engkau? Tuhan berkata, aku mau menuju ke Roma. Nah, mungkin Petrus mengingatkan, di Roma sedang ada kerusuhan. Aku mau kembali ke Roma untuk bisa bersama-sama dengan umatku di sana. Dan aku rela disalibkan kembali. Kok serius banget sih dengarnya? Nah, ini bicara tentang apa? Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap pada komitmennya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan, seperti Petrus yang meninggalkan pelayanannya. Nah, karena itu ke depan, ayo, apapun yang terjadi, saudara dan saya, kita tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amos 3 ayat 3, bersamakan 2 orang bersama-sama sebelum berjanji. Nah, ini kerinduan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama Tuhan kalau kita mengingkari janji kita. Tapi yang pasti yang bisa kita pegang, Tuhan tetap setia. Ketika kita enggak setia, yang sakit, terlalu semangat. Ketika kita enggak setia, yang rugi Tuhan, Tuhan. Yang rugi kita kok. Saya suka jogging atau naik sepeda di cluster di rumah saya. Saya suka lihat banyak mbak-mbak atau bapak-bapak atau ibu-ibu tuh bawa anjing, saudara. Bawa apa? Anjing pakai tali gitu ya, yang di lehernya gitu ya. Kadang-kadang waktu dia sedang kasih jalan berdua gitu, anjing sama tuannya ya. Kadang-kadang anjing lihat kucing gitu, atau lihat burung, nah tiba-tiba dia lari, saudara. Begitu dia lari, persis nggak? Begitu dia lari, nggak beriringan bersama dengan tuannya, yang rugi siapa? Atau tuannya jalan, tiba-tiba dia mau pipis, saudara. Karena di pekarangan orang kan nggak boleh kan, di peraturan tuh di klaster saya, jangan anjing, jangan sembarangan pipisnya, itu tarik sama tuannya, saudara. Yang kesakitan siapa? Itu bayangin, saudara, anjing mau pipis ditarik gitu. Enggak sinkron, saudara. Pokoknya kalau kita enggak sinkron, enggak berjalan beriringan dengan Tuhan, kita yang rugi. Amin. Begitu juga kalau kita enggak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin enggak langsung terasa, tetapi yang pasti adalah satu saat kita yang akan alami kerugian. Katakan amin. Kita harus berjalan beriringan dengan firman-Nya atau dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Jika saya berjalan dengan dunia, saya tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Kita harus pilih perahunya Tuhan atau perahu yang lain. Kalau saya disuruh pilih, Tuhan, aku mau satu perahu denganmu. Ketika kita bisa memastikan kita satu perahu dengan Tuhan, badai yang besar sekalipun boleh menerpa kita. Tapi saya yakinkan hari ini ada Tuhan yang bisa berkata, tenang, dan semuanya tenang. Persoalan yang berat boleh kita alami, tapi hari ini juga saya meyakinkan ada Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap persoalan kita. Katakan haleluya. Yang pertama, kita
harus jadikan Tuhan sebagai partner kita. Katakan bersama saya, partner. Amin. Dia adalah pribadi yang sangat penting. Yang kedua, saudara, ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini yang kedua, instruksi Tuhan itu didengar oleh Abram, dan Abram pergi. Dia melakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Yang artinya adalah yang kedua, pastikan bahwa jalan kebenarannya yang kita lewati, jangan jalan yang lain. Di sini siapa yang pernah dengar kalimat banyak jalan menuju Roma? Pernah? Yang lain? Saya pernah, Pak, tapi hari ini saya nggak bawa tangan. Sekali lagi, siapa yang pernah dengar kata banyak jalan menuju Roma? Sekarang tangannya di bawah ya. Apa itu, saudara? Banyak jalan menuju Roma. Itu adalah film. Film Roma itu. Aduh, ada aja tuh film. Siapa yang nonton filmnya? Nah, Bapak Ibu, Roma itu zaman dulu adalah satu pusat dunia, karena Roma itu menguasai dunia dan banyak orang yang rindu bisa datang ke Roma. Tapi sebanyak-banyaknya jalan menuju ke Roma, sejuta jalan boleh ada menuju ke Roma. Kalau kita tidak pernah menempuh jalan itu, kita tidak akan pernah bisa sampai ke Roma. Yang nantinya adalah, saya terjemahkan lebih luas. Lebih luas lagi, kalau kita mengalami banyak persoalan hari ini, saya mau katakan juga adalah bahwa Yesus punya sejuta jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi untuk kita bisa mengalami semua itu, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan untuk bisa kita sampai kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Itu aminnya kesel. Katakan haleluya. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Di sanalah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, badai boleh ada, tetapi sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan di dalam jalan-jalannya seperti yang diperintahkan Tuhan, kita tidak akan pernah tenggelam di tengah danau. Kita bisa sampai ke seberang, kita bisa sampai ke tujuan kita. Katakan amin. Ya, udah, itu jangan macam-macam deh. Pokoknya kalau kita benar aja ngikutin jalan-jalannya Tuhan, saya yakin kita pasti akan diberkati kok. Amin. Nah, makanya yang sering lupa alamat rumahnya. Yuk kita ingat kembali alamat rumah. Ya jangan pura-pura demensia gitu ya. Yang sering salah kamar. Ayo, nah kita lihat saudara, Alkitab menunjukkan sesuatu yang begitu indah. Ketika Ishak ada di Gerar, orang lain semua pergi ke Mesir di tengah-tengah kekeringan yang terjadi karena mereka mendengar bahwa di Mesir itu ada makanan. Tapi kita lihat ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri ini.
Dia nggak ikutin jalan yang lain, tapi dia ikutin jalannya Tuhan. Di negeri yang kekeringan sekalipun, Isa tetap diberkati. Katakan amin, katakan haleluya. Betul ya? Balik. Dia lagi. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepada. Nah kita lihat, Tuhan itu senang ngajarin kita. Sebenarnya dia sering mengingatkan kita kalau ketika kita salah jalan. Seperti dia mengingatkan Isa, jangan pergi ke Mesir. Dan kita lihat Isa semakin hari semakin diberkati. Isa semakin hari semakin kaya. Bukan di tanah yang basah, tetapi di tanah yang kering. Hari ini sekering-keringnya tanahmu, saya mau yakinkan sepanjang kita ada di jalan-jalannya, tanah yang kering bisa jadi tanah yang basah, tanah yang kering bisa jadi tanah yang subur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Di situ dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan di setiap persimpangan yang kita hadapi, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Mungkin kita butuh ambil satu keputusan yang penting dan kita nggak ngerti. Kalau kita ada di dalam jalan-jalannya, dia pasti akan menunjukkan kepada kita yang terbaik. Amin. Katakan amin. Yang kedua, yuk kita ada di jalannya, jalan-jalannya. Yang ketiga, ayat yang kelima. Di sana dikatakan apa? Abraham membawahi istrinya dan Lot anak saudara dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka diharap. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ini yang ketiga. Artinya apa? Kalau di situ dikatakan Abraham berangkat ke tanah Kanaan dan dia sampai di situ. Yosua disuruh Tuhan masuk tanah Kanaan dan dia sampai di situ. Nuh disuruh bikin perahu dan dia lakukan dan dia terberkati. Dan biarlah kita semua juga melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan menyuruh kita berjalan di dalam kebenarannya, dalam firman-Nya, biarlah kita lakukan itu sampai selesai. Seperti Paulus, dia sampai garis akhir. Dan biarlah kita juga semuanya tidak terkecuali sampai garis akhir. Amin. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan karena ketabrak becak. Amin. Ya kita sampai tujuan. Nah, Bapak Ibu, waktu anak-anak saya masih kecil, ya, saya suka sekeluarga tuh, anak dua sama istri pergi jalan-jalan ke mall. Nah, biasanya udah sampai mall, istri saya kadang-kadang suka mau belanja di supermarket gitu. Kalau dia belanja, nah anak saya tuh nggak suka belanja gitu. Dia sukanya ke toko buku, saudara. Begitu dia mau ke toko buku, saya pasti nemenin anak saya. Karena saya juga malas nemenin istri. Kalau belanja, sekalian anak saya mau ke toko buku, saya temenin dia. Nah, nanti kita janjian jam segini kita ketemu di sini ya. Seperti itu, saudara. Dan setelah selesai semua kita janjian ketemu di tempat yang sudah kita tentukan. Nah, itu biasa saya lakukan itu.
Berjalan sama Tuhan nggak bisa gitu. Tuhan, saya keluar dulu ya, pergi belanja dulu. Tuhan, saya berhenti dulu ya, nanti kita ketemu di sini. Nggak bisa begitu, saudara. Sekali kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita terus menerus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun persoalan yang kita hadapi, sekali kita mau pilih jalan Tuhan, harus kita lakukan terus. Katakan haleluya. Saya suka jogging, saudara, di rumah, di klaster, seminggu 4-5 kali saya bisa jogging. Ya, kira-kira 5 kilo, saudara. Jauh apa dekat 5 kilo? Bukan lari dari persoalan ya. Tapi lari olahraga, saudara. Ya, olahraga. Ya. Saya kuat 5 kilo. Enggak berhenti. Capek. Ada anjing sekalipun saya tetap lari. Walaupun agak kencang larinya. Karena saya pernah trauma sama anjing, saudara. Waktu masih kecil, satu kali sama rumah teman saya, saudara. Begitu sampai pintu rumahnya, ada anjingnya, saudara. Oh, anjing begitu kan ya? Oh, persis nggak, saudara? Persis. Begitu, oh, makin dekat, takut. Namanya anak kecil, saudara. Takut, saudara. Semakin dekat, semakin menyingkir, saudara. Semakin menyingkir, dia nggak berhenti, saudara. Mendekati saya terus. Saya lari, saudara. Sekencang-kencangnya yang saya mampu lakukan, saya berlari untuk menyelamatkan diri. Saya pikir dia berhenti, ternyata ngejar saya, saudara. Wah, semakin kencang. Dan semakin mendekat anjing itu, saya lihat satu pagar dan saya lompat, saudara. Dan saya berhasil sukses. Begitu lompat, kubrak. Yang punya rumah kaget, saudara. Encim-encim keluar. Nah, apa lo? Orang sedang kecapean ditanya, saudara. Saya jawab, saudara. Walaupun saya nggak jawab, encim-encim tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena di depan pagar dia, saudara, ada anjing yang sedang melet. Ternyata anjing juga capek, saudara. Jadi dia tahu persoalan, saudara. Oh, ternyata ada anjing, saudara. Setelah selesai, saudara, saya lihat itu pagar. Ini di luar jangkauan saya dalam keadaan normal. Itu artinya the power of kepepet. Saking takutnya bisa saya lompati. Diulang sekali lagi, saya nggak mungkin mampu. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau pastikan bahwa sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada musuh yang bisa menghentikan langkah kita. Katakan amin. Lari capek, saudara. Tapi saya terus berlari. Kira-kira sampai 5 kilo baru saya selesai. Dan saya tidak akan pernah berhenti, saudara. Tapi ada hal-hal yang kecil yang bisa membuat saya berhenti. Kalau ada sepatu kemasukan pasir atau batu, saya tidak akan pernah bisa berhenti. Nah, dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menghadapi persoalan yang besar, kita seringkali bisa lewati. Karena ketika kita menghadapi persoalan yang besar, apalagi ketika kita udah nggak ada jalan, seringkali kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku nggak sanggup. Kita lebih dekat sama Tuhan. Tapi seringkali kita lupakan hal-hal yang kecil. Kenapa banyak orang nggak sampai kepada tujuannya? Karena banyak orang melupakan hal-hal yang kecil yang bisa menghambat dia sampai tujuan. Ada orang yang karena perkataan orang lain, dia sakit hati, terintimidasi, dia berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia tawar hati, dia kepahitan, dia luka hati,
semua itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Luka hati, tawa hati, kepahitan enggak ditanggung BPJS. Ya, rugi saudara. ya, jangan sampai ini menghambat perjalanan kita dengan Tuhan. Ya, kita berikan pengampunan. Katakan haleluya. Yusuf enggak akan pernah bisa jadi seorang yang hebat kalau dia tidak punya hati yang mengampuni. Amin, saudara. Tuhan Yesus banyak yang menyakiti dia, tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Tuhan, ampunilah mereka. Hari ini yuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan berhenti. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali berjalan bersama dengan Dia, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Katakan persoalan boleh ada, tapi saya akan tetap kuat. Tadi pagi saya sampaikan kayaknya kita harus punya filosofi kayak bulu ketek, saudara. Dia terjepit tapi tetap bertumbuh, saudara. Kayaknya kita jarang ya lihat bulu ketek rontok ya. Tangguh, saudara. Katakan amin. Saya undang WL singer, saya undang pemain musik. Mungkin kita diintimidasi, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan. Jangan membuat kita berhenti berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada filosofi yang kedua, filosofi keset, saudara. Diinjek-injek tetap welcome. Kalau nggak amin sih, banyak yang kesel nih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, saya mulai berhenti berjalan bersama. Karena mungkin ada kekecewaan, sakit hati, atau persoalan yang berat memisahkan dirimu dengan Tuhan. Atau mungkin kau mulai menyimpang. Seringkali yang kau lakukan mulai menyimpang dari kebenaran firman-Nya.
dan kau menghadapi masalah saat ini, inilah saatnya janji sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali. Persoalan gak akan menghentikanku, kecewaan, sakit hati gak akan menghentikanku berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini lepaskan pengampunan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Lepaskan. Semakin kita jauh, semakin kita menderita. Semakin kita berlari lebih jauh lagi, itu juga akan membuat kita sakit. Orang kabasa kata karara malakara. Masing-masing berperkara dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali berhenti atau lari dari Tuhan. Yes. Kami mau jalan bersamamu, Tuhan. Ya Tuhan, kau dengar doa anak-anak. Hari ini ketika mereka menghadapi tantangan persoalan yang berat, biar mereka ingat ada Tuhan yang gak pernah tinggalkan mereka. Yes. Ketika mereka mulai menyerah, hari ini kau hadir Tuhan, memberikan kekuatan buat mereka. Mulai sembah Tuhan, buka mulut. Yes. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Kami tidak akan pernah sekali-sekali tinggalkan Engkau lagi, Tuhan. Kami memastikan kami ada di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu, di dalam diri-Mu. Jadi Dia orang nama sangat masuk setelah Dia. Pulihkan, pulihkan anak-anak-Mu, Tuhan. Pulihkan, pulihkan. Sembuhkan yang terluka, sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pribadi lepas pribadi, sekolah, kuliah anak-anak mereka. Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga yang menyertai senantiasa. Kesehatan mereka juga terberkati senantiasa. Tuhan terima kasih, kami berkati gereja ini. Biarlah Tuhan gereja ini terus semakin hari semakin bertumbuh, lebih dan lebih lagi. Kami berganti kota ini, Cilegon, Tuhan. Walaupun kami sulit untuk beribadah, tapi kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan umat di Cilegon. Bahkan justru di tengah-tengah tekanan, mereka akan semakin kuat. Iman mereka agak berkurang-kurang, bahkan bertambah-tambah. Terima kasih, kami berkati juga Indonesia, berkati bangsa ini. Di masa-masa peralihan, transisi pemerintahan, Tuhan tetap damai Indonesia, tetap terjaga, terlindungi. Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Kami mau kembali, kami terima berkat-Mu. Angkat tangan-Mu,
Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai jumpa minggu yang akan datang.